Oke, halo. Per hari ini, tanggal 28 Oktober 2024, aku mau share pengalaman aku hari ini. Ini adalah pengalaman yang menurut aku sangat-sangat buruk. Aku tuh bekerja di SD, jadi sebagai guru. Dan per hari ini ada kejadian yang sangat-sangat buruk karena ketika aku masuk di kelas 3 itu ada satu anak yang dia memang terbiasa petakilan begitu ya, dan memang sudah sering ditegur dan didisiplinkan. Tapi hari ini dia tuh ketika aku lagi berdiri di meja siswa yang paling depan, di belakang tuh dia tuh mukul pantat aku, mukul pantat gurunya yang lagi berdiri sambil lari gitu. Dan itu tuh kerasa banget sama aku, dan aku tuh langsung shock banget, pasti kaget banget, kesal banget. Yang bikin kagetnya adalah kok bisa sih anak kecil ini yang udah kita kasih tahu tentang sopan santun dari kelas 1 sampai kelas 3, kok bisa sih sampai kayak gini gitu. Sampai kelas 3 dia bisa melakukan ini ke guru gitu. Bahkan aku sampai ada dirasa kayak merasa dilecehkan sama anak kecil gitu, karena kayak menurut aku mukul pantat tuh ke teman aja nggak wajar, apalagi ke seorang guru yang harus kita hormati gitu. Itu aku sampai kaget banget sih. Aku hampir aja mau menghubungi orang tuanya, tapi aku pikir-pikir lagi, akhirnya aku tegur dulu si anak itu di kelas. Terus akhirnya aku tanya di kelas itu, aku kasih tahu ke semuanya bahwa perlakuan ini tuh nggak boleh dilakukan gitu ke siapapun ya, apalagi ke guru gitu. Dan ternyata yang lebih shocknya lagi, yang bikin aku lebih shock lagi dari itu adalah kalau ternyata emang si anak ini tuh terbiasa melakukan itu, bahkan ke teman-teman kelasnya yang cowok-cowok itu dia suka pegang, mohon maaf, alat kelamin temen cowoknya juga dia sering begitu gitu. Kalau ke aku ya sebagai gurunya, dia tuh dari belakang kan kayak nepuk pantat aku gitu kan. Ternyata di kelas juga atau di lingkungan sekolah sama lagi bermain juga, dia tuh suka pegang-pegang alat kelamin temennya, apalagi temen-temen cowoknya banyak banget. Dan mereka tuh tadi ketika aku komunikasiin di kelas, mereka tuh semuanya pada laporan dan pada bilang gitu kalau si anak ini tuh ke temen-temennya, ke mereka juga terbiasa melakukan hal-hal yang tidak senonoh gitu, seperti menyentuh alat kelamin temennya, mukul pantat temennya, terus kayak mukul dada temennya. Itu kan nggak boleh ya, maksudnya kita tuh nggak boleh sembarangan pegang anggota tubuh orang lain gitu, ke temen, ke siapapun nggak boleh gitu, apalagi ke seorang guru. Nah si anak ini tuh berarti udah gak ada rasa udah gak ada rasa sungkan, udah gak ada rasa malunya atau gimana gitu. Berarti kan ada yang salah nih dengan si anak ini. Dan aku pun sampai bingung ini solusinya gimana ya. Aku sampai cerita ke pihak-pihak yang lain, tapi ada yang menariknya, ada pihak lain juga yang bilang kalau ini kan kejadiannya di kelas bu gitu, ya udah selesaikan aja di kelas, jangan sampai orang tuanya tahu, kata dia. Karena kalaupun orang tuanya tahu, takutnya orang tuanya juga nyalahin kita, karena ini kan kejadiannya di kelas, harusnya diselesaikan di kelas. Anak ini makanya disekolahin di sini karena memang tugas kalian sebagai pendidik. Jadi ya udah, harusnya bisa diberesin
sama guru-guru aja gitu. Nah aku tuh nggak setuju, karena menurut aku si anak ini tuh sampai bisa gini tuh pasti ada pengaruh dari entah itu lingkungan keluarganya ya, atau pengaruh dari kebiasaannya. Karena kalau di sekolah si anak itu cuman menghabiskan beberapa jam, tapi di keluarga itu si anak menghabiskan lebih banyak waktu di keluarganya. Dan pasti pendidikan utama dan ajaran utamanya itu kan pasti di keluarga ya. Pendidikan primer tuh di keluarga gitu. Sedangkan sekolah tuh sekunder. Maksudnya yang paling intinya tuh kan di keluarga. Tapi kenapa sih ketika ada kejadian ini aku merasa tidak didukung untuk komunikasi dua arah gitu, ngerti gak? Harusnya kan antara orang tua dan sekolah itu kerjasama ya, maksudnya bukan malah saling menyalahkan ketika si anaknya punya perilaku aneh atau menyimpang kayak gini. Bukan, oh salah sekolah kan tugasnya mendidik, nggak bisa dong disalahin sebelah pihak. Terus begitupun sebaliknya gitu, nggak bisa saling menyalahkan sebelah pihak, harusnya kerjasama gitu. Nggak bisa pendidikan tuh diserahkan cuman ke sekolah doang, atau misalkan diserahkan cuman ke keluarga doang. Pada akhirnya dua-duanya harus bekerja sama gitu. Cuman budaya yang terjadi pada saat ini tuh apa ya, masyarakat tuh masih memandang kalau pendidikan keluarga tuh gak penting, dan yang primer tuh seakan-akan sekolah doang gitu, ngerti gak? Tugas mendidik tuh sekolah doang. Ini kan sampai udah si anak tuh, menurut aku ini udah menyimpang kayak gini tuh, ini udah bahaya banget. Menurut aku ini udah aneh dan bahaya banget. Aku aja sebagai guru ini perasaannya merasa dilecehkan gitu sama anak kecil. Nah, si anak kecil ini kalau terus dibiarin tuh aku rasa dia bakal merasa terbiasa dengan perilakunya itu, dan merasa hal-hal yang dia lakukan, hal-hal menyimpang itu, yang sering pegang-pegang alat vital orang lain itu, kalau dibiarkan dan gak ditegur tuh mereka atau dia tuh bakal merasa hal ini tuh normal kok gitu. Nah kita tuh gak bisa mewajarkan ini dan gak bisa dibiarin. Tapi gimana ya, aku merasa lingkungannya tuh masih kurang support gitu untuk memperbaiki hal ini gitu. Sampai hari ini aku pulang, aku masih bingung gimana sih gitu. Cuman ya sampai hari tadi sih akhirnya aku nelpon kepala sekolah. Untungnya kepala sekolah aku cukup bijak. Dia bakal komunikasi dulu, katanya mau panggil dulu ke anaknya, kok bisa dia menormalisasi hal ini gitu. Apakah karena pengaruh mungkin dari teknologi gadget, misalkan dibiarkan main gadget sepuasnya sampai si anak bisa menyerap hal-hal yang gak baik, akhirnya dia menerapkan itu misalkan. Atau ada hal-hal lain, atau misalkan dia terbiasa ternyata melakukan hal itu dan dibiarkan, akhirnya ke guru pun sampai berani gitu ya, nepuk pantat guru sampai berani. Itu paling dicari tahu dulu alasannya, kata kepala sekolah. Kalau ternyata gak ada sama sekali titik terang dan nanti si anaknya masih tetap terbiasa, menurut aku sih ya harus ada komunikasi juga sih ya ke orang tuanya. Cuman gak tahu sih menurut kalian gimana solusinya. Oke, aku jadi semakin bingung dan betapa beratnya ya peran sebagai pendidik itu. Ya pokoknya segitu aja sharing aku. Semoga bisa ada solusi yang paling baik, solusi terbaik untuk kasus ini. Sekian dulu. Kalau ternyata bisa terpecahkan si kasus penyimpangan ini, aku akan update lagi. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan.